Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku emosi karena negara-negara Barat mulai mengakui negara Palestina. Netanyahu mengancam akan membalas negara-negara yang mengakui negara Palestina. Adapun PM Netanyahu ini menegaskan tak akan ada negara Palestina. Pernyataan itu merespons negara-negara lain yang akan mendeklarasikan pengakuannya untuk Palestina dalam Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Senin 22 September 2025. Dikutip dari tribunnews.com, Netanyahu akan melakukan segala hal untuk mencegah pendirian negara Palestina. Strategi tersebut diantaranya Israel turut memperluas permukimannya di tepi barat, lalu menggandakan jumlah penduduk permukiman hingga menjadikan lembah Yordan sebagai garis depan timur Israel. Netanyahu menganggap Palestina ini sebagai ancaman Israel. Menurutnya, pernyataan negara-negara Barat yang mulai mendukung Palestina dinilai sebagai hadiah untuk Hamas. Terkait kondisi ini, Netanyahu mengaku akan mengadu ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump. PM Israel menyatakan negaranya akan melawan negara-negara yang mengakui negara Palestina di sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Dilaporkan pengakuan Inggris terhadap negara Palestina dikecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat menilai keputusan Inggris mengakui Palestina itu ibarat memberi Hamas hadiah. Meski demikian, kecaman tersebut tak merubah keputusan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mendukung Palestina. Pengakuan negara Palestina ini menjadi momen bersejarah karena Inggris sebelumnya meletakkan dasar-dasar pendirian negara Israel. Menurut Starmer, keputusan negaranya mengakui Palestina merupakan upaya untuk membangkitkan kembali perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel. Pengakuan itu muncul buntut penolakan Israel terhadap kelanjutan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. Sementara itu, Kepala Misi Palestina di Inggris, yakni Hussam Zomlot, mengatakan pengakuan Inggris atas Palestina akan memperbaiki kesalahan pada era kolonial. Diketahui Inggris selama puluhan tahun memang mendukung solusi dua negara, yakni negara Palestina di samping Israel. Meski demikian, ia menyebut pengakuannya terhadap Palestina harus menjadi bagian dari rencana untuk mewujudkan solusi dua negara. Negosiator internasional di Inisiatif Persaudaraan Global Pusat Keamanan Jenewa, Nomi Bar Yaakov, menyoroti negara-negara Barat yang mulai mengakui Palestina. Yaakov menyatakan pengakuan negara Palestina itu memperlihatkan sikap Barat yang mulai geram dengan kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Nomi Bar Yaakov, Netanyahu sempat diberi kesempatan Menteri Inggris untuk mencapai gencatan senjata, namun PM Netanyahu justru mengabaikannya dengan melanjutkan perang di jalur Gaza. Lantas kini menurutnya negara-negara Barat telah bertindak tegas untuk mencapai perdamaian. Sebagai informasi, Hamas dan Fatah turut menyambut baik keputusan Inggris, Kanada, dan Australia yang mengakui Palestina. Mereka menganggap langkah itu sebagai penegasan hak rakyat Palestina atas tanah dan tempat suci mereka. Selain itu, mendukung untuk mendirikan negara merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Adapun Hamas mengatakan keputusan negara-negara Barat itu harus disertai dengan langkah-langkah praktis untuk menghentikan aksi genosida Israel. Lantas Hamas ini juga mendesak masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengisolasi Israel, termasuk menjatuhkan sanksi ke para pemimpinnya. Dilaporkan serangan drone Israel di Lebanon menewaskan 5 orang dan 3 anak-anak warga Amerika Serikat. Serangan tersebut menargetkan wilayah kota Bin Jibel, Lebanon Selatan pada Minggu 21 September 2025. Menurut Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, Israel sengaja melakukan kejahatan terhadap anak-anak.
Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyatakan bahwa insiden tersebut sebagai pembantaian baru. Menurutnya, Israel sengaja melakukan kejahatan secara terang-terangan terhadap warga sipil. Lantas, ia menyerukan agar komunitas internasional mengutuk keras Israel atas pelanggaran yang kerap dilakukan terhadap resolusi internasional dan hukum internasional. Hal senada disampaikan Menteri Tenaga Kerja Lebanon, yakni Muhammad Haidar. Pihaknya menuduh Israel sengaja menargetkan warga sipil yang kembali ke wilayah selatan. Hal itu sengaja dilakukan seusai lebih dari setahun konflik imbas perang Israel di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.